Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara konsultasi keluarga asmara. Yang pada kesempatan hari ini saya langsung yang akan mencoba untuk memulai dan juga sekaligus mengisi dan berdialog dengan sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live YouTube dan live di Facebooknya Daya Al-Atiyah, dan insya Allah juga ini akan disiarkan secara siaran tunda di YouTube-nya channel Rumah Bahagia. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga kepada Rasul Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat kita untuk tetap teguh di dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak berpanjang kalam, mari kita sama-sama membuka acara kita ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat keluarga, karena Bunda Wati ada satu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir, maka insya Allah sampai 1 jam ke depan saya coba untuk sama-sama kita berdialog, berdiskusi. Yang hari ini temanya coba kita angkat tentang smart husband, ya, bagaimana melahirkan atau menciptakan ya istri yang sukses, ya. Itu tanda sebagai seorang suami yang cerdas, yang pintar. Baik sahabat keluarga, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la syarikala la ilaha illa huwa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa kesuksesan adalah suatu keunggulan dalam bidang yang digeluti sesuai dengan potensi dan kemampuan serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan pada dirinya. Tentu untuk bisa sukses dalam sebuah keluarga, dia tidak bisa sendiri. Dia harus bangun secara bersama-sama. Apalagi ingin membentuk atau melahirkan istri yang sukses, ini perlu ada kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pendamping yang kita sebut dengan suami. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pendamping di sini bagaimana seorang suami mampu memberikan support, mampu memberikan motivasi yang besar kepada pasangannya, juga mampu menghibur, memberikan atau menghibur sang istri khususnya ya ketika dia sedang bosan. Kenapa? Karena memang bagi seorang istri itu ya, setinggi-tingginya memang ilmu yang dimiliki oleh seorang istri, seorang ibu, ya dia pasti kepikiran juga dengan kerjaan-kerjaan domestik, ya. Sehingga ada kalanya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu suka merasa bosan. Nah, disinilah bagaimana pendamping yaitu suami mampu untuk menghibur dikala istrinya sedang bosan. Nah, ada suatu ungkapan, kalau istri bosan ajak aja ke mall, ajak jalan-jalan gitu ya. Jadi ini smart husband ini adalah dari kacamata seorang istri ya. Nah, nanti mungkin ada smart husband dari kacamata seorang suami. Baik sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja saya akan coba share untuk kajian kita atau materi kita pada kesempatan hari ini. Oke, sebentar.
Baik, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perlihat di sini sekalian ya, bagaimana kesuksesan itu ya atau seseorang itu bisa dilihat dari eksistensi diri sebagaimana adanya, bukan pada yang lain. Jadi sukses menaklukkan dunia tetapi merugikan diri sendiri tidaklah bermanfaat, kata Dr. Alex Carroll, seorang ilmuwan dari barat. Ya, beliau juga melanjutkan bahwa orang yang mampu meningkat bersama ruhnya setinggi mungkin itulah orang yang dianggap sukses dalam mengarahkan hidupnya. Luar biasa. Ya, seorang ilmuwan dari barat ya mampu memberikan motivasi kepada kita sekalian juga. Jadi ketika seorang itu bisa sukses kalau dia mampu meningkat ruhnya. Berarti di sini untuk menjadi seorang suami yang cerdas, yang smart adalah mereka yang mampu meningkatkan nilai ruhinya, karena ini akan sangat apa namanya berefek kepada anggota keluarga yang lainnya. Apanya? Oke, sebentar ya sahabat keluarga. Nih, stop dulu. Baik, sahabat keluarga, maaf sedikit lagi ada gangguan lagi. Oke, kita lihat. Sudah kelihatan? Ya, sudah ya. Nah, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sih sebenarnya dalam kita mencoba untuk menjadi atau suami itu mampu menjadi suami yang smart ya. Nah, sebentar ya. Kita selesaikan di ADR kita dulu. Kalau sudah selesai baru kita ketemu beliau. Berbagai itu selesai. Ada nampak ya, sahabat keluarga ya? Oke. Baik, kita lanjutkan sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana untuk bisa menjadi smart husband ya, bagi seorang suami yang smart adalah suami yang mampu membuat istrinya itu sukses. Suksesnya tentu bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Karena bagaimanapun kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Dan kehidupan yang kekal adalah nanti di akhirat. Tentu sebagai sebuah tim dalam anggota keluarga, apa dalam sebuah keluarga, ya tentu kita tidak ingin hanya 1-2 orang saja dari keluarga kita yang bersama-sama di alam sana secara bahagia di surganya nanti. Kita ingin semua anggota keluarga kita juga bersama-sama ya, bisa berkumpul kembali sebagaimana kita bisa berkumpul di dunia. Lalu apa sih rahasianya? Nah ini sahabat keluarga, rahasia yang bisa coba kita bentuk ya. Pertama adalah di sini rahasia sukses seorang istri nantinya mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bagaimana seorang suami itu mampu menjadi pemimpin bagi anggota keluarganya. Ya. Jadi pemimpin tentunya dia harus memperhatikan ya, memperhatikan beberapa hal yang perlu yang perlu dipersiapkan oleh kita sekalian. Gimana ini? Sebentar sahabat keluarga, ini ada kendala teknis lagi. Rupanya materinya tidak bisa ditayangkan. Ya, sahabat keluarga sambil menunggu ya. Oke, sudah bisa terlihat ya.
Alhamdulillah. Ya, oke. Kalau begitu terima kasih teknisi kita yang sudah luar biasa. Jadi sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, jadi sini mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Bagaimana suami yang menjadi pemimpin ini tentunya bukan pemimpin yang otoriter, pemimpin yang mampu bisa mengajak seluruh anggota keluarganya untuk bisa hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, ya bukan hanya di dunia, ya tapi juga sampai di akhiratnya. Nah, seringkali ketika kepemimpinan ini al-qawam, ya, ketika di sini mampu mengayomi, ya, suami ini mampu mengayomi seluruh anggota keluarganya. Ya, apalagi untuk seorang istri, ya, yang dia kan menjadi ibu peradaban, ya, ketika dia dipersiapkan untuk menjadi ibu peradaban, maka si suami juga harus mampu mempersiapkan suatu qawam yang dimiliki, bukan hanya sekedar nafkah batin atau lahir ya, tapi nafkah batin ini yang juga menjadi sangat penting, dan itu bisa dilakukan kalau memiliki gaya kepemimpinan yang memadai. Yang kedua tentunya adalah bertanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk bisa menafkahi secara baik, baik lahirnya, ya, apalagi batinnya, ya, cukup dalam artian ya, memang suami mampu memberikan apa saja yang dia miliki, ya, sehingga kebahagiaan istri itu amat sangat tergantung dari bagaimana sang suami ini punya tanggung jawab, cerdas dalam membuat target, ya. Suami yang smart, ya, smart husband di sini adalah mereka cerdas dalam membuat target-target dalam kita berkeluarga. Target bukan hanya di dunia, sahabat keluarga, tapi juga punya target untuk kehidupan akhirat kita. Ya, apa sih target dari para sahabat keluarga di sini dalam membangun keluarga? Karena betapa banyak orang yang berkeluarga tapi hanya ya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, ya, atau orang berkeluarga hanya sebatas untuk menaikkan statusnya saja, ya. Tentunya di sini target di sini artinya juga punya visi dan misi di dalam keluarga itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya sahabat keluarga adalah sabar. Ngadepin istri, ngadepin anak-anak itu kudu sabar, kabarnya itu double, ya. Jadi kalau kita perhatikan di ayat-ayat Al-Qur'an itu bicara tentang sabar itu begitu banyaknya. Ya, satu ayat sampai ada disebutkan kata-kata sabar dengan beberapa macam perubahan bentuknya, itu ada 3 ya, surat Ali Imran ayat terakhir ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Menarik kan? Isbiru, ya, kemudian isbiru, kemudian wasabiru warabitu. Ya, udah itu pakai, kalau dalam bahasa ilmu tajwid itu pakai huruf-huruf yang berat diucapkan, karena memang perlu kesabaran, perlu ketelatenan, perlu ada keseriusan. Dan disinilah pentingnya memiliki kesabaran itu sendiri. Sebagaimana sudah diketahui oleh sahabat keluarga semua, ya, seorang perempuan itu dalam satu hari kan mampu mengeluarkan kata-kata itu bisa sampai 20.000 kata, berbeda dengan laki-laki. Maka kalau istri di rumah cerewet, bersyukurlah, ya. Kenapa? Berarti nggak stres, ya. Tapi kalau istrinya diem, jangan-jangan stres, ya. Istrinya nggak pernah banyak ngomong, jangan-jangan dia stres, ya. Atau kebalikan, suaminya terlalu banyak ngomong, ya. Itu juga bisa jadi tanda stres, ya, sahabat keluarga. Jadi perlu kesabaran dalam membangun rumah tangga, dalam membangun keluarga. Yang tidak kalah pentingnya sahabat keluarga tentunya adalah ya program kerja yang tepat, ya, maksudnya setiap keluarga itu mampu punya program-program, misalnya rekreasi, jalan-jalan, ada
waktu khusus yang disediakan untuk acara-acara keluarga, ya. Bahkan kalau anak kita ada 5, 7, 9 dan seterusnya, ya, maka setiap anggota keluarga itu ya diberikan hak-hak waktu khususnya. Ya, ada kesempatan untuk berdialog dengan mereka secara khusus tanpa ada yang lainnya. Nah, ini perlu program kerja yang tepat, artinya perlu menyusun rencana-rencana apa yang mau dibuat dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah konsisten hingga akhir, setia hingga akhir kalau bahasa lainnya. Ya, bagaimana konsisten, setia, ya tidak ada will di dalam keluarga itu sendiri, wanita idaman lain, ya ada keterbukaan yang dibangun. Nah, ini perlu konsistensi yang kuat, ya, dan itu harus kerjasama, kolaborasi kalau bahasa sekarangnya. Ada kolaborasi yang baik antara istri, suami, ya orang tua dan anak-anak serta keluarga yang lainnya. Ya, khususnya ini untuk di keluarga inti, dan kita kan namanya berkeluarga berarti ini adalah pertemuan dua keluarga besar yang tentunya antara watak, kebiasaan, sifat, perilaku masing-masing anggota keluarga yang sebelumnya sendiri-sendiri ya, kemudian disatukan, tentu itu akan sangat banyak sekali yang perlu harus dipahami oleh kita sekalian. Kemudian mampu memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Jadi bagaimana di sini si istri yang sukses itu kalau suaminya itu mampu memperhatikan masalah manajemen waktu, ya. Karena memang kewajiban suami sini kan nafkah, memberikan nafkah. Karena memang memberikan nafkah, bisa jadi kondisinya dia harus banyak keluar rumah atau dia mencurahkan segala pikirannya itu untuk bagaimana bisa membahagiakan seluruh anggota keluarganya. Ya, sehingga di sini memang masalah waktu ini perlu menjadi perhatian, karena kalau ayat Al-Quran saja kan juga sudah mengingatkan kepada kita, sampai ada namanya satu surat yang disebut dengan ya Al-Asr, dan ini menggambarkan kepada kita sekalian betapa seorang muslim, keluarga muslim itu harus memperhatikan masalah manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu batas waktu kita itu sampai kapan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah terus untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas kita sebagai anggota keluarga. Kemudian optimis yang tinggi, ar-roja, ya punya kemampuan memiliki optimisme dalam membangun keluarga. Ya. Dan terakhir, gemar berbuat baik, suka melakukan kebaikan-kebaikan, ya, bukan hanya dengan keluarga inti, tapi juga dengan keluarga besar yang lain dan anggota masyarakat yang lainnya. Nah, ini sahabat keluarga, ya beberapa hal mungkin dari sahabat keluarga, ada juga yang mau menambahkan, silakan. Berikutnya yang juga perlu diperhatikan oleh kita sekalian, ya sahabat keluarga, sini adalah ya bagaimana kemampuan yang perlu disiapkan. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah mampu belajar dari kesalahan. Setiap kita manusia itu ya, adalah gudang tempatnya kesalahan, dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di sini bagaimana kita mampu untuk terus belajar dari kesalahan yang sudah pernah kita perbuat. Karena kesalahan-kesalahan itu adalah sebagai bentuk kita untuk meningkatkan, mengevaluasi diri kita. Disinilah kemampuan yang harus terus dilatih. Ya, jangan gengsi, karena yang namanya seorang pemimpin biasanya ya, adalah selalu ingin diikuti, ingin dihormati, disegani oleh orang-orang yang dipimpinnya. Ya, karena itu ketika seorang pemimpin melakukan suatu kesalahan atau kita melakukan kesalahan, jangan takut untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya sahabat keluarga adalah mampu menerima kritik, ya. Bahkan dari seorang anak kecil,
ya, dari anak-anak kita yang masih kecil-kecil pun ya mungkin dinasehati gitu. Lah, kok bunda, ya bunda kok gitu, kan nggak boleh kata bunda makan ini itu nggak boleh. Nah, bagaimana di sini ya kita sebagai orang tua ya mampu untuk menerima kritikan dari setiap anggota keluarga yang datang kepada kita sekalian. Mampu mengemban tanggung jawab. Masing-masing anggota keluarga itu punya tanggung jawab. Ya, suami punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah secara lahir dan batin, ya. Juga bertanggung jawab sebagai kepala sekolah di dalam keluarganya, ya. Karena bagaimanapun sekolah yang terbaik sebenarnya adalah di dalam keluarga itu sendiri. Sebagus-bagusnya kita menyekolahkan atau lulusan terbaik dari sebuah universitas, sekolah favorit dan seterusnya, itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak dibangun dari keluarga. Karena itu di sini sahabat keluarga ya, orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik. Dengan kewajiban yang terus-menerus dilakukan, niscaya hak itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau ada seorang istri yang menuntut suaminya untuk banyak memberikan nafkah lahirnya, tapi istri tidak mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, ya itu pasti akan ada ya pertengkaran di dalam keluarga itu sendiri. Kalau istri sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang dengan baik, maka ya niscaya itu akan berdampak kepada ya keharmonisan, kebahagiaan di dalam keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menerima diri sendiri apa adanya. Jangan sekali-kali kita menjadi diri kita seperti orang lain. Jadilah, belajarlah untuk menjadi diri kita sendiri. Ya, artinya kita mencoba untuk tidak bertopeng menjadi diri kita kayak si Anu, kayak si ini, ya. Tapi jadilah diri kita sebagai diri kita sendiri, ya. Karena setiap pribadi, setiap orang itu punya keunikan. Karena dia punya keunikan, karena dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, disitulah kehebatannya. Ya, jadi yang paling hebat adalah kalau kita mampu menjadi diri kita sendiri. Ya, kalaupun kita mau mencari modeling, ya, contoh-contoh orang is okay, tapi bukan kita merubah apa yang sudah melekat pada diri kita. Memodeling ya sesuatu, modeling dalam mendidik silakan ya, tetapi tetap kita punya ciri khas, punya warna kita sendiri yang tidak mungkin bisa dimiliki juga oleh keluarga yang lainnya. Nah, ini beberapa kemampuan yang perlu dimiliki. Silakan sahabat keluarga ditambahkan lagi ya. Kemudian faktor yang penghambat. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya sahabat keluarga. Apa saja sih yang akan bisa menghambat ya seorang suami itu menjadi smart? Yang pertama, otoriter dalam memimpin keluarga. Ya. Mungkin setahun, 2 tahun keluarga itu tetap adem, tenang, harmonis, kelihatannya bahagia, tapi ya itu akan menjadi semu karena berjalannya waktu ini akan membuat keluarga ini menjadi goncang ya kalau terus-menerus otoriter di dalam melakukan kepemimpinannya. Kemudian mau menang sendiri, ya nggak mau kalah, mau mengalah, ya itu juga akan menjadi penghambat, ya apa-apa setiap idenya, setiap pendapatnya, ya setiap apa sajalah gitu ya. Nah, itu membuat ya, dia pengen selalu dalam kondisi ya menjadi pemenang ya. Maka di sini ya dia harus berupaya untuk bisa ya memiliki fleksibilitas di dalam
kepribadiannya. Suami yang tidak suka mengeluh, ya, suami yang suka mengeluh, ya, itu juga akan menjadi penghambat dari ya seorang suami yang smart, ya. Bentar-bentar ngeluh capek, aduh nih ayah baru pulang capek, ya banyak kerjaan di kantor, ya sementara di rumah ya berantakan, di rumah ribut terus, ya anak-anak menuntut ini, istri menuntut itu dan seterusnya, ya. Nah, kalau ini sering dilakukan lama-lama, sahabat keluarga, orang juga capek dengerin ya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, sahabat keluarga, adalah tidak peduli. Ya, kalau seorang suami tidak peduli dengan pekerjaan-pekerjaan istrinya, apalagi dalam ayat Al-Quran digambarkan seorang istri yang akan menjadi calon ibu itu wahnan ala wahnin ketika dia sedang hamil, lemah dan bertambah lemah. Ya, bayangin sahabat keluarga, 8 sampai 9 bulan rata-rata seorang istri itu harus membawa beban-beban berat di dalam perutnya, ya, dalam rahimnya, ya kemana-mana itu dibawa. Ya, maka kalau tidak memiliki kepedulian dengan urusan-urusan kerjaan remeh-temeh di dalam keluarga, rumah tangga, ya bisa dibayangkan keluarga ini menjadi keluarga yang lama-lama ya akan menjadi keluarga yang ribut terus, keluarga yang selalu kacau, ya, tidak peduli dengan kondisi apa yang ada di dalam rumahnya, tidak peduli dengan kesehatan anggota keluarganya, terutama istrinya, tidak peduli dengan kondisi keuangan, ya, dan seterusnya. Kemudian bahaya waktu luang dan kosong itu juga bisa menghambat. Ya, maksudnya apa, sahabat keluarga? Ya, kalau kita banyak waktu-waktu luang yang kemudian tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di depan saya ada suami saya yang lagi godain saya. Jadi, sahabat keluarga, ya, bahaya waktu luang. Waktu luang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pekan depan kan akan libur panjang tuh ya. Jadikan momentum liburan panjang ini sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri, meningkatkan kualitas hubungan anak dan orang tua. Ya, apalagi di masa pandemi hari ini yang masih pandemi gitu ya. Khususnya saya yang tinggal di Jakarta, ini suasananya masih masa transisi PSBB, ya tentunya ini harus mampu menjadi momentum, ya, momentum untuk semakin menguatkan. Dan ternyata lahirnya konsultasi keluarga asmara adalah merupakan juga berkah dari apa? Dari ya kondisi pandemi hari ini. Ya, mungkin kalau tidak ada pandemi, ya kami tidak kepikiran juga untuk membuat acara semacam ini. Yang tidak kalah menariknya adalah suami yang tidak mau bekerja. Nah, ini repot, ya, malas, ya, akhirnya jadi pengangguran. Ya. Jadi bukan semata-mata punya pekerjaan tetap, ya, tetapi adalah tetap bekerja, terus bekerja, ya, mau bekerja giat. Maka wahai para istri, kalau Anda ya melihat ya suami Anda menganggur, maka doronglah mereka untuk mereka mau memiliki pekerjaan. Caranya gimana? Caranya suruh keluar dari rumah pagi-pagi sekali, ya. Walaupun nggak tahu kerjaannya apa, belum ada kerjaannya apa, suruh siap-siap, bersih-bersih diri, berangkat keluar rumah, ya, cari rezeki, ya. Insya Allah akan Allah pasti akan melihat ya, upaya keseriusan dari setiap orang ya, ketika dia mau mencari rezeki yang sudah Allah tebarkan di muka bumi ini dengan sangat luar biasa. Jadi nggak ada alasan ya seorang suami tidak punya pekerjaan, karena sungguhnya pekerjaan kita itu banyak sekali, ya. Nah, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, ya,
Jadi sini suami yang tidak mau bekerja ini akan menjadi penghambat untuk menjadi seorang suami yang smart, ya. Karena bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarganya kalau dari dirinya sendiri saja timbul kemalasan. Kemudian ragu-ragu mengambil keputusan, lama sekali ngambil keputusan, atau ragu-ragu timbang-timbangnya terlalu panjang, terlalu banyak sehingga yang menunggu bosan, ya. Ini juga bisa menghambat untuk menjadi suami yang smart. Suami yang smart adalah mampu, sahabat keluarga, ya, dari pandangan seorang istri adalah ketika dia menghadapi suatu masalah, dia cekatan, dia cermat, dan dia cepat mengambil keputusan, tapi bukan sembarang keputusan. Dan yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya, adalah faktor penghambat untuk menjadi smart husband adalah suka berbuat kekerasan, main pukul, ya, ada, ya, atau baik kekerasan fisik, apalagi kekerasan psikis, ya. Kelemahan seorang istri, ya, atau perempuan, mau tahu sahabat keluarga, ya, adalah pada pendengarannya, ya, pada pendengarannya. Sementara kelemahan seorang suami atau lelaki itu adalah pada matanya, pandangannya. Maka karena kita tahu, ya, kelemahan tersebut, jadi istri yang jarang dipuji, istri yang selalu dikata-katain dengan ungkapan kata-kata yang yang buruk, ya, yang menyakitkan, itu membekasnya sangat lama sekali, ya. Karena itu penting bagi seorang suami harus terus belajar mengeluarkan kata-kata yang bijak bagi anggota keluarganya, khususnya bagi istri. Jadi jangan malas untuk kasih pujian kepada seorang istri, karena istri itu kelemahannya di masalah pendengaran. Jadi kalau sekalipun misalnya masakan kagak enak gitu ya, nggak langsung begitu icip-icip gitu ya, ngicipin, wah, sampai mau ekspresikan gitu ya, gua enak gitu, apa ini masak, dikasih uang belanja udah mahal-mahal, makanannya nggak enak, ya, sakitnya tuh di sini. Ya sahabat keluarga, jadi perlu diperhatikan, ya. Jadi kekerasan yang paling membekas adalah kekerasan psikis. Kemudian tipsnya ini sahabat keluarga, tips sukses bagi istri adalah ketika, ya, suami memberikan dukungan, suami mampu memberikan support, ya, kepada istrinya, ya, itulah smart husband. Yang pertama, buatlah istri Anda itu selalu gembira, ya. Kegembiraan itu akan melahirkan energi, ya, positif, ya, dan energi positif akan melahirkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan menular kepada yang lainnya. Jadi kalau, ya, istri sudah gembira, ya, para suami akan tenang, ya, akan bisa tidur dengan nyenyak, ya. Tapi kalau istri sering bersedih, ya, maka jangan harap rumah itu menjadi rumah yang idaman. Baiti jannati itu jauh kalau istri sering murung, istri sering sedih, ya, tidak ada kegembiraan dari raut wajah sang istri. Maka pandai-pandailah untuk membuat istri itu gembira. Dan mau tahu rahasianya para suami? Halo, kalau Anda pengen tahu, ya, istri itu cepat gembira, ya, ajak jalan-jalan, ya, karena rekreasi itu adalah sunatullah, ya, yang merupakan bahkan anjuran di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, untuk bersiaha, melakukan perjalanan, ya. Jadi kalau kita ingin menyegarkan pikiran, menyegarkan fisik, menyegarkan hati kita, ya, sering-seringlah mengajak istri, anak-anak untuk berrekreasi, ya. Rekreasi kan nggak perlu mahal-mahal, ya, tapi menyenangkan.
Kemudian dampingi istri Anda dengan baik, ya. Maksudnya adalah sahabat keluarga, bagaimana setiap suami ya memberikan pendampingan ya ketika istri belum memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Ya, karena itu di sini mendampingi di sini berarti juga memberikan kesempatan kepada istri untuk berkembang, tumbuh dan berkembang. Ya. Karena ngadepin anak zaman sekarang beda loh, ya. Wahai para suami, ya, untuk mendampingi anak zaman sekarang itu tidak sama seperti kita dulu kecil, seperti ibu kita kecil dulu, seperti nenek kita dulu, ya. Karena itu Anda, wahai para suami, harus mampu memberikan pendampingan apa yang perlu ditumbuhkan dari istri Anda, apa yang perlu ditingkatkan bagi istri Anda. Dan sahabat keluarga, ya, yang berikutnya adalah jadikan rumah Anda adalah surga bagi istri dan anak-anak. Ya, tentunya yang namanya surga adalah kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan, ya, keceriaan-keceriaan. Di surga itu nggak ada tangis-tangisan, di surga itu tidak ada kecemberutan, yang ada adalah kebahagiaan demi kebahagiaan, berlimpah-limpah begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang berada di dalam surga. Maka suami yang smart adalah suami yang mampu memberikan berbagai macam curah kebahagiaan kepada anggota keluarganya, khususnya istri. Tips yang tidak kalah pentingnya sahabat keluarga adalah realistis dalam menghadapi masalah. Ya, maka disinilah pentingnya komunikasi dan keterbukaan antara suami istri agar ya menghadapi masalah itu mudah dicarikan jalan keluarnya. Cenderung kita meninggalkan masalah yang datang dalam rumah tangga karena tidak ada kesiapan untuk terbuka antara pasangan suami istri. Tidak ada keterbukaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Nah, di sini kalau ada menghadapi masalah, realistis saja, ya. Jangan melihat masalah orang lain, ya, dipakai solusinya dengan keluarga kita. Ya, kelihatannya masalahnya sama, tapi ternyata setiap masalah dalam keluarga, walaupun terlihat masalahnya sama, solusinya belum tentu sama. Tapi kita bisa ambil pelajaran dari sana yang kemudian bisa kita terapkan di dalam keluarga kita sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, mengubah kebiasaan buruk. Ya, di sini bagaimana suami istri mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Mungkin waktu masih sendiri, ya, seorang suami, ya, karena apalagi kalau hidupnya banyak kos-kosan gitu, jauh dari orang tua, ya, sehingga kadang-kadang ya suka malas atau melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Nah, ini harus terus dilatih, ya. Begitu juga sang istri. Ketika namanya sudah berkeluarga, berarti ada keterikatan di antara ya pasangan suami istri. Di antara anggota keluarga ini sudah ada keterikatan yang harus dibangun komitmen secara bersama-sama. Demikian sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terakhir yang bisa saya sampaikan di sini adalah ya, sahabat keluarga, bahwa cinta antara suami istri itu gagal ketika salah seorang dari keduanya tidak mampu memberi. Sementara pada waktu yang sama, pasangannya juga tidak mampu menerima. Take, give, itu sangat penting sekali, harus dimiliki oleh suami istri, penting dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Banyak mengkritik, banyak mengeluh, dan mencela hanya akan mengurangi orang-orang tercinta. Karena itu sahabat keluarga, ya, mari kita sama-sama bangun keluarga kita, ya, menuju keluarga yang asmara. Mengapa disebut keluarga asmara? As-sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terjalin kalau seluruh anggota keluarga memiliki peran, menjalankan perannya secara baik, secara maksimal, secara efektif, ya, insya Allah
mudah-mudahan kebahagiaan akan lahir, ya, kebahagiaan akan datang, ya, dan kita berusaha bersama-sama menguatkan untuk menjadi keluarga yang bahagia tidak hanya di dunia, sukses keluarga bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhiratnya kelak. Insya Allah demikian sahabat keluarga yang bisa saya paparkan pada kesempatan siang menjelang siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan oleh sahabat keluarga, ya, atau kalau ada yang mau mengirimkan pesan-pesan untuk tema-tema yang akan dibahas pada kajian konsultasi berikutnya, kami persilakan. Silakan yang mau diskusi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan. Umu Salsabila, calon suami idaman. Ada siapa lagi nih? Ada Dwi Retno, ada Kakak Ika, sama G6 Plus ini siapa ya? Wajahnya gelap-gelap. Baik, silakan. Kalau tidak ada, berarti alhamdulillah sudah bisa dipahami, ya. Ya. Oke. Baik. Nanti ke depan ya coba kita bahas. Di sini sudah ada, di chat ini sudah ada yang masuk, saya bacakan dulu ya. Dari siapa tadi? Baik. Ya, saya lihat dulu di chat. Ya, oke. Nyambi, sambil nyambi. Jika sudah berumah tangga lama namun hanya soal hubungan intim saja masih merasa malu untuk meminta atau bercerita, gimana ya Bu? Ini menarik sahabat keluarga. Nanti insya Allah pada edisi berikutnya kita atau pada kesempatan yang berikutnya akan kita coba gali tentang ya, bagaimana kita meningkatkan ya, harmonisasi atau hubungan intim suami istri. Ya memang keterbukaan untuk melakukan hubungan intim suami istri ini sangat penting sekali, ya. Kepuasan ya. Seorang istri itu ya bisa merasakan puas itu berkali-kali. Beda dengan suami. Kalau suami itu cuma sekali. Kalau begitu dia sudah keluar, ya maka ya sudah hilang kepuasannya. Ya, puncaknya sudah hilang. Tapi seorang istri itu bisa berkali-kali itu dalam satu kali hubungan. Karena itu sahabat keluarga perlu dicari jalan ya dengan adanya keterbukaan. Setiap pasangan bisa melihat ekspresi dari masing-masing pasangannya. Ya, apakah sudah merasakan kepuasan atau belum? Ya, maka ini yang penting dibangun. Ya, kalau masih malu-malu, kalau setahun atau tahun-tahun pertama, ya itu masih malu-malu masih wajar. Tapi kalau udah tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya masih malu-malu juga, ya ini berarti ada satu komunikasi yang macet. Di mana komunikasi macetnya? Ya, coba bisa dievaluasi bersama-sama. Ya, apakah karena tidak ada keterbukaan, ya, ataukah ada semacam keterpaksaan yang belum siap, ya, ketika ingin melakukan hubungan suami istri. Karena itu memang sangat penting saling memahami antara satu dengan yang lain. Demikian tadi yang bertanya. Terima kasih. Dari Kak Ika. Oke, Kak Ika dan teman-teman. Ya. Kalau ya malu. Oke, sudah tadi ya. Yang lain silakan. Terima kasih sahabat keluarga yang sudah hadir. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti kita padai saja ya konsultasi keluarga asmara pada kesempatan hari ini. Bunda Wati yang tidak bisa hadir menemani kita pada kesempatan di hari ini, ya kirim salam buat kita semua, ya.
Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, Bunda Rita, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi perbaikan kita di masa yang akan datang. Ketahuilah apa yang saya sampaikan ini semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kekurangan itu adalah dari diri saya pribadi. Dari saya undur diri, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.